Panggilan ibadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ketiga. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Jemaat kami undang berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bersama kita mendasari ibadah ini dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita akan mendengarkan nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di bukit yang jauh nampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat.
pengakuan dosa, dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, jiwa kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu pada saat ini. Jiwa kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. O Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, bahkan terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Melalui pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah, karena kami sungguh-sungguh memohon pengampunan daripada-Mu, serta kuatkan dan teguhkan iman kami tiap saat, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan, kami memohon pengampunan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan, Allah kita, dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setia-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 96, ayat pertama hingga kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa, serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini dari kitab Kejadian, pasal 17, ayat pertama hingga yang ke-7. Dengan judul perikop,
sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita STH. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita masuk dalam ibadah Minggu Sengsara yang ketiga. Oleh karena itu mari bersama kita mempersiapkan seluruh hati dan keberadaan kita untuk bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38 dengan perikop. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami bersama-sama boleh berbakti kepada Tuhan melewati ibadah Minggu, di mana kami menghayati Minggu Sengsara yang ketiga. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan kami imani dalam kehidupan kami untuk kami lakukan, karena kami sungguh-sungguh percaya apabila kami bertekun dalam firman Tuhan, tidak mendengar
untuk dilupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian dituliskan kepada kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat, sehingga kita mampu menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengalami berbagai macam penderitaan menuju salib, sebelum perikop ini kita melihat bagaimana pengakuan dari salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Pengakuan dari mulutnya tentang kemesiasan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Jawaban yang begitu sangat mengagumkan keluar dari mulut Petrus dengan jawaban bahwa engkau adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ketika Yesus menyampaikan atau memberitahukan kepada para murid bahwa Ia akan menderita, Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan dibunuh dan bangkit
Sesudah 3 hari, reaksi Petrus sangat berbeda dengan yang ia ucapkan. Kita dapat melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Artinya apa? Petrus gagal paham tentang arti dari kedatangan Yesus ke tengah dunia ini. Ia mengerti bahwa Mesias yang ia maksud, yaitu Yesus Kristus, adalah ia yang nantinya adalah pemimpin besar bangsa yang akan membebaskan orang Yahudi dari penjajah Romawi. Rupanya Petrus memimpikan Yesus seperti itu karena ia melihat kehebatan Yesus Kristus dalam mengadakan berbagai macam mujizat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Yesus menegur Petrus. Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan bahwa ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan itu dikatakan pada ayat yang ke-33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan Petrus menunjukkan bahwa apa yang ia pikirkan dan harapkan adalah berdasarkan pemikirannya sebagai manusia, bukan kehendak Allah. Oleh karena itu, setelah perdebatan antara Yesus dan Petrus, kemudian Yesus memperluas daya jangkau pengajarannya mengenai Mesias, bukan lagi hanya kepada para murid saja, tetapi kemudian juga menjangkau banyak orang yang bisa kita lihat pada ayat yang ke-34. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-34 Yesus memberikan kita sebuah penjelasan yang begitu sangat luar biasa, bahwa perjalanan kita mengikut Dia ternyata bukanlah perjalanan yang asal ikut saja. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam perjalanan mengiring Dia. Yesus berkata bahwa menjadi murid Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan melihat 3 bagian penting ini, yaitu syarat-syarat bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Pertama, itu berkaitan dengan penyangkalan diri yang bisa kita hubungkan dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi murid berarti kita mau untuk mempertaruhkan seluruh hidup, bersedia meninggalkan atau menanggalkan hak untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Penyangkalan diri adalah menilai diri sebagai respon iman kepada Tuhan dan menyadari bahwa panggilan kita bukan untuk keinginan duniawi, tetapi untuk keinginan Tuhan. Yang kedua,
pikul salib yang bisa kita kaitkan dengan kesetiaan kita dalam menjadi murid Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salib adalah tempat di mana diri dan harkat Yesus direndahkan. Jadi pikul salib menggambarkan perjalanan yang begitu berat dan sendirian. Tetapi dalam kehidupan kita saat ini, memikul salib Kristus bukan hanya kita bertahan dalam berbagai macam pencobaan hidup, misalnya saja sakit penyakit, pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, tetapi memikul salib terjadi ketika kita siap untuk kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan atau harta kekayaan kita dalam mempertahankan kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketiga, penyangkalan diri, memikul salib, pada akhirnya kita mengikut Tuhan, artinya kita mau taat. Kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini, setidaknya ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka kita menghayati minggu sengsara yang ketiga. Pertama, ingatlah bahwa penyangkalan diri, kesediaan memikul salib dan mengikut Tuhan bukanlah tindakan yang dilakukan sekali saja, tetapi seumur hidup kita, dilakukan terus-menerus sampai pada kesudahannya. Kedua, tetaplah setia sampai akhir, sampai pada kesudahannya. Meskipun mungkin ada banyak hal yang merintangi kita untuk terus mentaati kehendak Tuhan, kita percaya jika kita setia, maka Tuhan akan menolong dan akan memampukan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Inilah firman-Nya, kiranya memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita hening sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Sementara kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana hari ini Tuhan, dalam bakti kami masuk ibadah minggu sengsara yang ketiga, kami boleh datang untuk memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang melaksanakan ibadah minggu di gereja ataupun di rumah kami masing-masing, senantiasa kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan keberadaan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami selama pandemi COVID-19. Mungkin ada banyak hal, rintangan, kendala yang kami lewati. Namun kami bersyukur sampai sejauh ini Tuhan memperlengkapi kami
sehingga kami boleh menunaikan tugas panggilan kami dan melewati hidup kami. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berseru kepada Tuhan dalam doa kami, terutama bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang terpapar virus corona, harus menjalani isolasi baik di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun isolasi mandiri. Mari Tuhan, dengan kuat kuasa tangan Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka melewati pengobatan secara medis ataupun tradisional. Mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi melewati peristiwa kematian. Tuhan boleh menghibur, memberikan mereka kekuatan dan juga pengharapan bahwa melewati peristiwa duka itu, mereka akan semakin didewasakan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas pertambahan usia dari jemaat Tuhan, baik pada bulan ini, minggu ini, ataupun hari ini. Mari Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, umur panjang, iman pengharapan yang semakin kuat. Begitu pula dengan mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, kehidupan yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya apabila kami semua menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, maka perkara apapun yang sulit untuk kami terima di dalam Tuhan akan bermuara kepada kebaikan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, para pemimpin-pemimpin kami, agar Tuhan boleh pakai mereka untuk mendatangkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan kami bermasyarakat, pula dalam kehidupan kami bergereja. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu ke depan dan seterusnya. Usaha pekerjaan kami sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, petani, pedagang, ladang, kebun kami semua, biarlah kami memperoleh berkat sesuai dengan bagian kami, sehingga kemudian kami boleh mengisi hari-hari hidup kami dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan menjadi berkat bagi sesama, karena kami menyadari bahwa apa yang kami punya adalah titipan Tuhan yang harus kami pergunakan dengan hati yang bijaksana. Tuhan kami Yesus Kristus, bagi mereka yang kesulitan ekonomi atau berjuang mencari pekerjaan karena dampak pandemi ini, mari Tuhan berikan mereka kemudahan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir dari mana saja, sehingga mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk Bapak Ibu penetua dan diakon, pemain musik, bahkan singer, dan juga tim multimedia yang boleh melayani ibadah minggu secara virtual hari ini. Kami percaya kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan dengan tulus ikhlas akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Inilah syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami telah dan akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Bersyukur
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan menghayati Minggu Sengsara yang ketiga. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.